Pelecehan seksual oleh tokoh agama kembali terjadi. Kali ini menimpa mahasiswi di Universitas Katolik Indonesia atau UNIKA Santo Paulus Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Pelakunya adalah ILS, seorang imam Katolik sekaligus dosen di kampus tersebut. Korbannya sebut saja namanya Christina. Dia sudah mengalami perlakuan gak pantas ini sejak awal dia masuk kuliah. Mulanya ILS hanya kirim chat mesra kayak panggilan My Sweet Honey, My Darling, Kekasihku Forever, dan Sayang. Tapi Christina memilih diam dan serba salah. Selain karena ILS sebagai tokoh agama dan juga dosennya, ILS ternyata ikut membantu biaya kuliahnya, dan saking dekatnya Christina memanggilnya Opa. Tapi lama-lama kelakuan ILS makin kelewat batas. Yang awalnya hanya kirim chat mesra, belakangan dia sudah berani pegang-pegang tubuh Christina. Seperti pegang tangan, bahkan sampai memeluk dan mencium. Saat Christina menolak, ILS hanya tertawa dan berkata, "Ini sangat manusiawi sayang." Puncak pelecehannya terjadi di ruang kerja ILS dekat kampus dan rumah uskup. Christina datang hanya untuk mencari buku yang dipinjamkan oleh ILS. Saat Christina lagi milih buku, ILS tiba-tiba mendekat dari belakang dan lalu memeluk dan meraba bagian sensitif tubuhnya. Christina kaget, berontak dan langsung keluar ruangan sambil menangis ketakutan. ILS bukannya berhenti, dia malah makin menjadi-jadi. Dia kirim pesan-pesan vulgar kepada Christina dan juga tanyain hal-hal sensitif, termasuk ukuran bra Christina. Christina marah dan menegur ILS, tapi ILS nggak menggubrisnya. Setelah merasa nggak aman, Christina akhirnya melapor kepada keluarganya. Orang tuanya shock dan marah setelah mendengar kejadian itu. Keluarga Christina meminta dia memutus semua kontak dengan ILS. Mereka juga berjanji menanggung semua biaya kuliahnya agar Christina nggak lagi bergantung pada ILS. Christina lalu pindah kos untuk menjaga keamanan diri. Dia lalu melapor ke psikolog kampus dan Satgas PPKPT dengan membawa bukti chat dan kronologi lengkap. Setelah laporan disampaikan, ILS justru mengintimidasi keluarga Christina. ILS memutarbalikkan cerita dan menuduh Christina melanggar aturan karena pulang kampung. Christina melihat kampus justru mulai terkesan melindungi pelaku. Beberapa staf kampus bahkan pura-pura nggak tahu kalau ada laporan pelecehan seksual. Satgas kampus lebih sibuk ngurusin aturan pakaian dan masalah percintaan mahasiswa daripada nanganin kasus kekerasan seksual. Christina merasa sama sekali nggak dapat perlindungan dari kampus. Baru setelah kasus ini viral, kampus akhirnya putusin memberhentikan ILS. Kasus Christina jadi contoh gimana lembaga pendidikan gagal melindungi perempuan ketika pelakunya berasal dari lingkaran dalam mereka. Sikap kampus yang tertutup membuat Christina menjadi korban dua kali. Pertama, dia dilecehkan oleh orang yang seharusnya dihormati dan dipercaya. Kedua, dia nggak dilindungi oleh kampus yang seharusnya menjaga keselamatan mahasiswi. Dan inilah yang jadi salah satu pemicu kasus pelecehan seksual masih jadi masalah utama di lembaga pendidikan. Nggak hanya di universitas, tapi juga di banyak lembaga pendidikan lain. Seperti di pesantren, sekolah berasrama, sekolah umum, maupun lembaga keagamaan lainnya. Dan polanya sama, yaitu relasi kuasa dan budaya tutup mulut. Lembaga pendidikan lebih sibuk menjaga nama baik daripada lindungin korban. Karena itu, negara harus ikut turun tangan untuk menghentikan budaya pelaku dibiarkan lolos dalam kasus-kasus kekerasan seksual. Aparat penegak hukum juga harus berani memproses pelaku, termasuk bila dia pemuka agama. Kasus Christina adalah peringatan keras bagi kita semua. Keberpihakan kepada korban adalah satu-satunya cara menghentikan kekerasan seksual yang terus berulang. Yuk kita lawan pelecehan seksual.